PT Gojek Tokopedia atau GoTo mencatatkan nilai transaksi bruto mengalami peningkatan pada kuartal pertama 2022 sebesar 46% secara tahunan menjadi 140 triliun rupiah. Hal ini diungkapkan oleh CEO GoTo Andre Sulistyo dalam konferensi pers Senin 30 Mei 2022. Sementara itu pendapatan bruto pada kuartal pertama 2022 tumbuh 53% secara tahunan menjadi 5 triliun rupiah. Andre juga menjelaskan ini berkat fokus perusahaan pada monetisasi. Dia juga mengatakan bahwa kuartal kedua 2022 diperkirakan gross transaction value GoTo dapat mencapai kisaran 142 triliun hingga 150 triliun rupiah. Sementara itu pendapatan bruto ditargetkan mencapai 5,3 triliun hingga 5,6 triliun rupiah. Margin kontribusi untuk on-demand services meningkat pada bulan Februari dan Maret 2022 dan diharapkan dapat terus berjalan pada kuartal kedua. GTV untuk e-commerce tumbuh 28% year on year dan telah melampaui hasil pada kuartal keempat tahun lalu. Hasil ini berhasil kami capai meskipun secara umum kuartal pertama adalah kuartal dengan transaksi yang rendah untuk e-commerce dan kuartal keempat merupakan yang tertinggi. Dan berikutnya, bisnis fintech kami terus tumbuh. Jumlah pengguna dan volume GTV dari GoPay atau alat pembayaran kami mencapai rekor tertingginya. Penggunaan on-platform atau di dalam GoTo ecosystem tumbuh sebesar 207%, sementara untuk off-platform tumbuh 73% year on year pada kuartal pertama tahun ini. Emiten BUMN Karya yang terperangkap dalam restrukturisasi utang jumbo PT Waskita Karya melaporkan kinerja keuangan yang masih negatif sepanjang tahun 2021 lalu. Pendapatan Waskita tercatat turun nyaris seperempatnya menjadi 12,24 triliun rupiah tahun lalu dari semula 16,2 triliun rupiah di tahun pandemi 2020. Meski pendapatan turun drastis, perusahaan mampu memangkas kerugian hingga 85% dari 7,36 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi hanya 1,09 triliun rupiah. Terpangkasnya rugi perusahaan salah satunya karena perusahaan mampu menekan beban pokok penjualan hingga nyaris sepertiga menjadi 10,35 triliun rupiah dan menekan beban umum dan administrasi nilainya hingga nyaris 50% menjadi 2,26 triliun rupiah.